Dan pada saat tiga wakil ketua aula mengepung Qin Chen, di kejauhan, di istana di atas pilar api Tong Tianji, aura kuat datang satu demi satu. Pengrajin kuno Tianzun, Wending Tianzun, Xingjiang Tianzun, Sueki Tianzun. Tianzun, 4 wakil kepala aula utama turun pada saat bersamaan. Selain itu, ada 3 Master Tianzun yang belum pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Mereka juga muncul di luar menara Guyu. Mereka semua adalah orang tua dengan semangat suram, tetapi energi dan darah di tubuh mereka seluas adu banteng. Mereka selalu memperhatikan menara Guyu, dan tiba di sini segera setelah mendengar kabar dari Zuo Tong Tianzun. 9 Master Tianzun berkumpul. Mata Qin Chen menyipit. Latar belakang Tiangong benar-benar melebihi ekspektasinya. Setelah kematian Dao Jue Tianzun, masih ada 9 Master Tianzun, dan itu tidak termasuk Ling Feng Tianzun yang telah menjaga tanah warisan dan belum muncul di sini. Selain itu, pasti ada beberapa barang antik tua Tiangong. Pantas saja Tiangong bisa menjadi kekuatan teratas umat manusia, duduk di satu sisi, dan memiliki reputasi yang hebat. Qin Chen sedang melihat 9 veteran Tianzun, dan 9 veteran Tianzun juga melihat Qin Chen. Kecuali pengrajin kuno Tianzun yang telah melihat Qin Chen, orang kuat lainnya belum pernah melihatnya. Saat ini, mereka semua terkejut, apakah ini Qin Chen? Itu terlalu muda. Jika aura pada mereka kehitaman, maka aura pada tubuh Qin Chen adalah matahari terbit. Matahari pada jam 7 atau 8 pagi baru saja terbit, dan vitalitasnya tidak terbatas. Banyak orang terkejut, karena dalam imajinasi mereka, yang paling mungkin keluar dari menara Guyu hidup-hidup adalah Dao Jue Tianzun dan Qin Chen, yang seharusnya menjadi pihak yang disergap. Tapi hasilnya mengejutkan mereka semua. Tatapan Qin Chen menyapu 9 Master Tianzun, dan dia tidak bisa menahan cemberut. 9 veteran Tianzun memiliki aura yang kuat, dan yang terlemah tidak kalah dengan Starfaling Tianzun dan Rongyan Tianzun. Yang kuat berada di level Jinlong Tianzun. Bahkan ada nafas 2 orang yang lebih kuat. Namun, tidak ada yang bisa mencapai titik Dewa Iblis. Ini menyebabkan alis Qin Chen berkerut, bukankah benar bahwa Shen Gong Tianzun belum kembali? Ini tidak masuk akal. Dengan acara sebesar itu, bukankah pendiri Tiangong akan datang? Sangat tidak bertanggung jawab. Di tengah kerumunan, pengrajin kuno Tianzun melangkah keluar dan mendatangi Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, "Qin Chen, saya pikir Anda harus tahu bahwa alasan kita ada di sekitar sini, dan sebelum menara bangunan kuno, apa yang sebenarnya terjadi?" Ucap pengrajin kuno Tianzun menatap Qin Chen dengan mata serius. Tianzun lain juga melihatnya, meskipun Qin Chen keluar di luar dugaan mereka, tetapi saat ini, masih belum yakin apakah identitas Qin Chen adalah mata-mata dari klan iblis, jadi tentu saja dia tidak bisa diremehkan. Pengrajin kuno Tianzun, saya punya saran bahwa tidak peduli apa status Qin Chen, dia harus ditangkap terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Pada saat ini, Xingjiang Tianzun tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Pertimbangan kembali. Aku pikir juga begitu. Ucap Sueki Tianzun dan yang lainnya, mereka semuanya berbicara. Semua orang bingung sekarang, dan prioritas utama adalah menahan Qin Chen terlebih dahulu untuk mencegah kecelakaan. Tiba-tiba, banyak Tianzun melangkah maju untuk mengelilingi Qin Chen, dan 9 besar Tianzun bergabung, dan bahkan Qin Chen berubah warna. Meski kuat, dia tidak cukup percaya diri di hadapan 9 veteran Tianzun. Terlebih lagi, ini adalah ruang lingkup pilar api ekstrim yang mencapai langit. Sekali bertarung, jika pilar api menguncinya, dia akan berada dalam bahaya. Qin Chen bukanlah mata-mata. Di kejauhan, Zhen Yandizun dan Yao Guangzun telah tiba dan buru-buru berteriak. Zhen Yandizun memberi hormat kepada pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, dan berkata dengan cemas, semua wakil ketua aula, penjabat wakil ketua aula Qin bekerja di tempat rahasia markas pada awalnya, dan dia telah melihat melalui konspirasi iblis. Tuan Shen Gong Tianzun telah menganugerahkan status penjabat wakil ketua aula, bagaimana dia bisa menjadi mata-mata? Ya, di langit di belakang benteng ras manusia, Demon Venerable pernah mengejar dan ingin membunuh Qin Chen di lautan pasang surut, dan Demon Venerable akhirnya dibunuh oleh keberadaan misterius di kedalaman laut virtual,
jika Qin Chen adalah seorang mata-mata, bagaimana dia bisa membunuh mata-mata klan iblis? Ucap Yao Guangzun juga berteriak dengan penuh semangat. Di kejauhan, sekelompok penatua dan diaken juga mengelilingi mereka, melayang di langit, menatap Qin Chen di depan pagoda Guyu, dan wajah mereka berubah. Pengrajin kuno Tianzun menatap Qin Chen dan berkata, "Qin Chen, meskipun Anda adalah wakil ketua Aula, tetapi kerusuhan roh jahat pagoda Guyu ini, pertempuran khusus terjadi di pagoda Guyu, saya curiga Anda terkait dengan pertempuran. Bekerja sama dengan penyelidikan kami, apa yang ingin Anda katakan?" Qin Chen melirik kerumunan dan berkata dengan ringan, "Di mana Tuan Shen Gong Tianzun? Aku ingin melihatnya." Wending Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Shen Gong Tianzun memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, dan dia belum kembali ke tempat rahasia markas untuk saat ini, jadi saya harap Anda dapat bekerja sama." Qin Chen menghela nafas. Dia sedikit mengernyit, merasa sedikit aneh bahwa Tianzun Shen Gong tidak kembali untuk acara besar seperti itu. Namun, dia secara alami tidak mau ditangkap, jadi dia pasti akan diurus dan kehilangan kebebasannya. Qin Chen berkata dengan ringan, "Saya tahu apa yang ingin Anda ketahui. Karena semua wakil ketua Aula ada di sini, maka saya penjabat wakil ketua Aula akan mengatakannya." Wakil ketua Aula Dao Cue berada di pagoda Guyu. Rancangan para penatua dan yang lainnya masuk ke dalam penyergapan Dao Cue Tianzun, dan ingin membunuh saya. Untungnya, saya sudah lama curiga, dan saya menemukannya tepat waktu untuk melarikan diri. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Mereka memandang Qin Chen dengan tak percaya. Xingjiang Tianzun mengerutkan kening dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa Dao Cue Tianzun dan penatua Heiyu adalah mata-mata iblis. Mereka menyergapmu. Apakah Anda punya bukti?" Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa mereka adalah mata-mata. Tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Sebenarnya, Dao Cue Tianzun, penatua Heiyu dan lainnya ditekan oleh Qin Chen di dunia kekacauan, tetapi Qin Chen tidak dapat melepaskan mereka. Setelah dirilis, dunia kekacauan akan terungkap. Ini lebih menggoda daripada sumber waktu. Ketika Qin Chen membunuh Dao Cue Tianzun dan merasakan nafas pria yang kuat itu, alasan mengapa dia pergi untuk pertama kalinya adalah untuk tidak mengekspos apa yang ada di tubuhnya, bagaimana dia bisa secara aktif mengeksposnya saat ini." Xingjiang Tianzun mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada bukti. Itu hanya omong kosongmu. Apakah kamu tahu bahwa Dao Cue Tianzun adalah wakil ketua Aula Rahasia Markas Tian Gong kita? Jika kamu hanya mengatakan sesuatu darimu, dia akan dihukum. Bagaimana itu mungkin?" Sueki Tianzun juga berkata, "Ya, Qin Chen, Anda juga penjabat wakil ketua Aula, Anda harus tahu bahwa saya akan menghukum Dao Cue Tianzun ketika tidak mungkin untuk mendengarkan kata-kata sepihak. Anda." Zuo Tong Tianzun berkata, "Tidak peduli apa kebenarannya, ini adalah masalah yang sangat penting. Aku hanya bisa menyalahkanmu untuk saat ini. Jangan khawatir, jika kamu tidak bersalah, kami tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Selama kami menunggu kembalinya Tuan Shen Gong Tianzun dan mencari tahu kebenaran masalah ini, kami secara alami akan membiarkanmu pergi." Qin Chen mengerutkan kening. "Sampai kapan itu harus menunggu?" ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Wending Tianzun berkata dengan suara yang dalam, "Atau tunggu sampai Dao Cue Tianzun dan penatua Heiyu juga muncul dari pagoda Guyu. Jika kamu dapat membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, secara alami kami akan melepaskanmu." Qin Chen, karena Anda sebagai murid Tian Gong, tentu saja Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya. Ucap banyak wakil ketua Aula berkata satu demi satu. Qin Chen adalah faktor yang tidak stabil, tidak peduli apakah dia tidak bersalah atau tidak mungkin membiarkannya pergi. Wajah Qin Chen tiba-tiba menunjukkan kecemasan. "Tidak mungkin." Dia berteriak dengan keras. Tiba-tiba, beberapa napas yang mengerikan ditekan di sekelilingnya. Banyak wakil ketua Aula melangkah maju bersama, menatap Qin Chen, berkata dengan tegas, "Qin Chen, jangan keras kepala, jika Anda tidak bersalah, kami tentu saja tidak akan melakukan apapun terhadap Anda, kecuali jika Anda adalah mata-mata dari klan iblis." Semua sangat cemas. Pada saat ini,
Pengrajin kuno Tianzun melangkah maju dan berkata, Qin Chen, jika Anda memiliki bukti, itu akan baik-baik saja, tetapi Anda tidak memiliki bukti. Anda hanya dapat diinterogasi, tetapi Anda dapat yakin, saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan apapun pada Anda, hanya saja Anda untuk sementara berada dalam tahanan rumah. Wending Tianzun berkata dengan suara rendah, Qin Chen, jangan melawan, kalau tidak aku akan benar-benar melakukannya. Sekarang Tuan Shen Gong Tianzun memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika Dao Jue Tianzun muncul dari pagoda Guyu, dia akan diperlakukan sama sepertimu. Jika kamu dapat pergi ke pengadilan dan menemukan mata-mata yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu pergi. Qin Chen terdiam, menunggu Dao Jue Tianzun keluar dan menghadapinya. Sungguh lelucon, Dao Jue Tianzun berada di dunianya yang kacau, bagaimana dia bisa keluar untuk menghadapinya? Dengan cara ini, kita hanya bisa menunggu Shen Gong Tianzun kembali. Tapi kapan Shen Gong Tianzun akan kembali? Qin Chen berpikir bahwa setelah lebih dari 3 bulan peristiwa besar seperti itu, Shen Gong Tianzun seharusnya sudah lama kembali. Tetapi siapa tahu, pihak lain memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Kapan ini akan menunggu? Selain itu, Qin Chen tidak yakin bahwa tidak ada mata-mata klan iblis di antara yang kuat di depannya. Jika dia dipenjara, dia harus membatasi kekuatannya. Jika klan iblis memiliki pengikut lain, begitu dia dipenjara, itu akan berbahaya. Pada saat ini, Qin Chen diam-diam mendesak mata ciptaan, menatap tempat rahasia markas besar Tiangong. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, ada jalan besar yang bergelombang. Semuanya adalah jalan dari beberapa Master Tianzun yang kuat, dan jumlah yang besar membuat perubahan warna Qin Chen, dan dia menghirup udara dingin. Tidak mungkin untuk keluar. Tidak. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat ke langit di atas pulau pengrajin, dan tidak bisa menahan nafas. Di atas pulau pengrajin, sebuah jalan besar melonjak dengan tekanan yang menyesakkan. Jalan ini memberi Qin Chen perasaan yang sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Mungkinkah itu? Tiba-tiba, hati Qin Chen terguncang, dan tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan, hatinya seperti lautan badai. Sebuah ide muncul di benak Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya sejenak. Qin Chen, apakah kamu ingin aku menunggu, atau kamu mau ditangkap? Ucap Xingjiang Tianzun melangkah maju, matanya dingin dan tajam. Wakil ketua aula lainnya juga mendekat. Zhen Yan Dizun dan Yao Guangzun gelisah di hati mereka, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Dengan identitas mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini. Qin Chen menghela nafas dan berkata, semuanya, apa yang saya katakan adalah fakta, dan tidak perlu menipu semua orang. Selain itu, saya tidak bisa berjanji untuk dipenjara. Adapun apa yang Anda katakan ketika Dao Jue Tianzun kembali, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa keluar selamanya. Ekspresi Wending Tianzun berubah dan berkata, apa maksudmu? Wakil ketua aula lainnya juga terkejut. Baik Dao Jue Tianzun dan Penatua Heiyu sudah mati, jadi tentu saja mereka tidak akan kembali. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Begitu ucapan ini keluar, itu seperti sambaran dari biru, semua orang terkejut, dan masing-masing berubah dengan liar. Dao Jue Tianzun sudah mati, bagaimana mungkin? Bagaimana dia mati? Ucap Zuotong Tianzun dengan sungguh-sungguh. Dao Jue Tianzun dan Penatua Heiyu, yang merancang untuk menyergapku, secara alami dibunuh olehku. Ucap Qin Chen dengan dingin. Pedang pertempuran tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Pedang perang ini mematikan, dan itu adalah pedang perang Dao Jue Tianzun. Bagaimana mungkin harta surgawi Dao Jue Tianzun ada di tangan anak ini? Bagaimana ini mungkin? Apakah Dao Jue Tianzun benar-benar dibunuh oleh anak ini? Ucap banyak wakil ketua aula menjadi gila. Tiba-tiba, banyak wakil ketua aula mengubah warna mereka, dan satu persatu, langit dan bumi berubah warna, dan kekuatan menakutkan Tianzun menyerbu Qin Chen dan menekannya. Qin Chen mengambil harta surgawi Dao Jue Tianzun, tidak hanya gagal menghilangkan kecurigaannya, tetapi juga membuat banyak wakil ketua aula yang hadir lebih curiga padanya.
Karena mereka tidak percaya bahwa Dao Cue Tianzun dapat dibunuh dengan kekuatan Qin Chen. Kecuali dia adalah mata-mata klan iblis, itu ada kemungkinan. Qin Chen, kami akan menangkap kamu, jangan melawan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Teriak Zuotong Tianzun melangkah maju, dan ada cahaya dingin samar yang mekar di pupilnya. Selain itu, Wending Tianzun, Xingjiang Tianzun, Sueki Tianzun dan lainnya juga bergerak maju dengan dingin. Tidak masalah, awalnya saya ingin menunggu sampai Tuan Shen Gong Tianzun kembali untuk menceritakan rahasia ini, tetapi untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, sekarang saya hanya dapat mengungkapkannya terlebih dahulu. Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saya punya cara untuk mengidentifikasi identitas mata-mata iblis. Semua orang mengerutkan kening dan menoleh ke atas, dan Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, selama saya memasuki pagoda Guyu, saya akan dapat mengidentifikasi apakah semua orang di Tiangong adalah mata-mata dari klan iblis, termasuk semua orang yang ada di hadapan saya. Ucap Qin Chen dengan dingin menatap semua orang yang hadir, terutama beberapa wakil ketua Aula dan Tianzun yang hadir, dan mengungkapkan sebuah rahasia. Tiba-tiba, ada kegemparan di lapangan, dan tiba-tiba mendidih. Selama Anda memasuki pagoda Guyu, Anda dapat mengidentifikasi apakah ada mata-mata di antara mereka. Apakah ada hal-hal semacam itu? Banyak orang memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Bukan karena mereka mencurigai Qin Chen, tetapi masalahnya sendiri agak tidak masuk akal. Mata-mata iblis bersembunyi di Tiangong, dan mereka tersembunyi sangat dalam. Faktanya, personel tingkat tinggi di Tiangong memiliki pemahaman yang samar-samar. Tuan Sengong Tianzun juga mencoba mencari mata-mata iblis, tetapi mata-mata iblis itu sangat tersembunyi. Tuan Sengong Tianzun hanya bisa menemukan beberapa mata-mata klan iblis dengan berbagai cara. Tapi sekarang, Qin Chen berkata bahwa selama dia memasuki pagoda Guyu, dia akan dapat mengidentifikasi identitas semua mata-mata klan iblis, yang membuat semua orang terkejut. Pengrajin kuno Tianzun mengubah warnanya, memandang Qin Chen dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Qin Chen, apa yang kamu katakan itu benar? Qin Chen mengangguk dan berkata, tentu saja itu benar. Saya memiliki sarana untuk menggunakan roh jahat di Menara Guyu untuk mengidentifikasi mata-mata klan iblis. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya mencurigai Penatua Heiyu dan mengapa saya dapat melihat satu sama lain dalam penyergapan Dao Jue Tianzun? Tentu saja, itu karena saya mencurigainya. Qin Chen, apakah Anda memiliki kecurigaan sejak lama? Ucap Zhen Yan Dizun bertanya dengan heran. Qin Chen mengangguk dan menjawab, ya, setelah memasuki pagoda Guyu, saya mencurigai tujuan Penatua Heiyu, jadi ketika saya memasuki lantai 3, saya khawatir akan jatuh ke dalam bahaya. Namun, saya ingin tahu apa tujuan mereka. Siapa yang pernah berpikir bahwa tujuan mereka adalah membawa saya ke penyergapan Dao Cue Tianzun? Untungnya, saya bersiap untuk menyerang Dao Cue Tianzun secara diam-diam, sehingga setelah dia terluka parah, dia harus mengungkapkan identitasnya, jika tidak, saya khawatir hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Wakil ketua aula lainnya mengerutkan kening. Menurut apa yang dikatakan Qin Chen, dia telah lama mencurigai Penatua Heiyu dan yang lainnya, diam-diam menyerang Dao Cue Tianzun dan melukainya dengan parah sebelum membunuhnya. Dengan mengatakan itu, semua orang merasa sedikit lebih dapat menerimanya. Wending Tianzun mengerutkan kening dan berkata, kamu dengan jelas melihat Penatua Heiyu dan yang lainnya, dan tahu bahwa Dao Cue Tianzun akan menyergap. Tapi, mengapa kamu tidak menyebarkan berita? Karena, selama beritanya keluar, kami akan menangkap Penatua Heiyu dan mencari tahu identitas mereka. Bukankah itu aman? Qin Chen berkata, saya hanya meragukan Penatua Heiyu dan mereka pada saat itu, tetapi saya tidak tahu bahwa Dao Cue Tianzun akan menjadi mata-mata dan akan menindak saya. Oleh karena itu, mengetahui bahwa Penatua Heiyu bukanlah lawan saya ingin mengenal mereka. Tujuannya untuk memancing musuh agar masuk lebih dalam. Siapa tahu Dao Cue Tianzun benar-benar dibawa keluar. Pada saat itu, sudah terlambat bagi saya untuk mengirim pesan. Saya hanya bisa menyerang dan membunuhnya. Ucap Qin Chen mencibir. Yah,
Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa kamu ingin melarikan diri setelah membunuh Dao Jue Tianzun? Saat itu, Tianzun pengrajin kuno dan Zuotong Tianzun kebetulan datang. Jika kamu tetap di tempat semula, bukankah kamu dapat segera membersihkan diri? Mengapa repot-repot melarikan diri? Ucap Wending Tianzun mengerutkan kening lagi. Tiba-tiba, semua orang menoleh. Disinilah banyak wakil ketua aula paling meragukan. Qin Chen bisa tetap di tempat, selama Dao Jue Tianzun dan Penatua Heiyu memiliki aura iblis atau kekuatan kegelapan. Qin Chen secara alami akan menghilangkan kecurigaan itu, tetapi Qin Chen memilih untuk melarikan diri. Ini tidak bisa dijelaskan sama sekali. Qin Chen mendengus dingin, ini hanya angan-angan Anda ketika Anda aman. Saya disergap oleh Dao Jue Tianzun. Dalam hal ini, sulit untuk membunuh lawan, tetapi saya juga terluka parah pada saat itu, dan saya tidak dapat melawan, dan pada saat yang sama saya merasakan aura kuat lainnya datang. Bagaimana saya tahu bahwa itu adalah Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya? Apa yang harus saya lakukan jika itu adalah mata-mata klan iblis? Ucap Qin Chen mencibir pada pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada mata-mata iblis di antara kalian? Jadi pikiran pertama saya saat itu adalah pergi dulu, menyembuhkan luka, dan kemudian membuat pilihan lain. Semuanya, dalam situasi ini, saya khawatir kalian akan membuat keputusan yang sama dengan saya. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Memang, dari renungan, mereka merasa bahwa Qin Chen tidak boleh lari. Tetapi jika itu digantikan oleh mereka, mereka baru saja diserang oleh wakil ketua aula Tian Gong dan sekelompok penatua. Setelah pertempuran usai dan terluka parah, ada napas lain yang bisa mengancam diri sendiri, tanpa mengetahui apakah mereka teman atau musuh. Siapa yang berani diam di tempat? Jika itu mereka akan pergi dulu, lalu mempertimbangkan jangka panjang. Saya telah sembuh selama lebih dari 3 bulan. Baru beberapa waktu yang lalu penyembuhan itu berakhir. Kemudian, saya menghitung bahwa Tuan Tianzun Shen Gong seharusnya sudah kembali, dan kemudian saya keluar. Siapa yang tahu bahwa Tuan Shen Gong Tianzun belum kembali? Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jika saya adalah seorang mata-mata dan meninggalkan pagoda Guyu untuk pertama kalinya hari itu, mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana saya bisa menunggu sampai saat ini ketika situasi keseluruhan diselesaikan? Begitu kata-kata Qin Chen jatuh, dan semua orang yang hadir terdiam, mereka harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Qin Chen memang ada benarnya.